Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Latia, kelompok 4, ingin memaparkan peran dan hambatan implementasi wawasan kebangsaan pada WPKD Kabupaten Aceh. Manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup dengan sendiri dan pastinya membutuhkan manusia lain untuk membantunya. Di sisi lain, manusia memiliki frame of reference dan frame of experience dan motivasi yang berbeda. Agar manusia dapat bekerja sama di dalam suatu organisasi, maka perlu diatur agar tidak terjadi benturan-benturan dalam suatu organisasi, atau istilah ini disebut dengan birokrat oleh Max Weber. Tugas daripada pemimpin adalah menyamakan motivasi atau unsur yang berbeda tersebut dari full sehingga dapat terciptanya suatu kepentingan yang sama di dalam organisasi. Dan tugas pemimpin adalah agar aturan yang telah disepakati bersama itu dapat dijalankan, bahkan dapat menjadi daripada budaya organisasi. Dalam aplikasinya, agar tujuan organisasi dapat terwujud sehingga dapat terciptanya tujuan atau cita-cita kepentingan nasional, maka pemimpin harus memiliki wawasan kebangsaan. Namun, dalam praktiknya juga kita melihat bahwa ada beberapa hambatan atau tantangan. Di organisasi kami ada beberapa tantangan yang menurut hemat kami yang telah kami analisis. Yang pertama adalah belum kompaknya antar pribadi maupun bidang dalam suatu organisasi. Kedua, banyaknya benturan interest kepentingan dalam pengusulan anggaran, penatasan keuangan yang terkadang menyalahi aturan dan pelaporan tidak tepat waktu. Yang ketiga, adanya ego struktural dalam menentukan prioritas program, bahkan keempat, pertentangan antar lembaga negara, misalnya antara SIPD Kemendagri dan juga daripada aplikasi SIM dari. Untuk solusinya, kami melihat ada beberapa hal bagi seorang pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan yang dapat diterapkan. Yang pertama, sebagai pemimpin, kita bisa membuat kekompakan di organisasi dengan mengetahui kepentingan individu atau kelompok, bahkan dengan mengetahui frame of reference-nya atau frame of experience-nya, kita bisa mencari win-win solution dan memadukan kepentingan berbeda tersebut dengan visi organisasi, visi kemajuan daerah, dan visi bangsa. Solusi kedua terhadap pengelolaan keuangan tentunya harus dibuat peraturan atau ketentuan yang bersifat jelas dan aplikatif, dibantu dengan alat bantu aplikasi sehingga tidak terjadi kesalahan atau dapat meminimalisir kecurangan yang akan terjadi. Tiga, solusi daripada terjadinya pertentangan ego sektoral antar dinas atau lembaga, sebagai pemimpin kita dapat membuat suatu rencana program yang terintegrasi. 5, kita juga berharap lembaga tinggi negara juga harus kompak dan sinergi dan bisa berkolaboratif. Kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna, namun dengan kita memadukan kelebihan SIPD dan kelebihan daripada Semda, mudah-mudahan tercipta
serta suatu kemajuan daerah dan bangsa. Lembaga tinggi